sebelum kita ngerawat anak beneran, rawatlah inner child-nya kita, anaknya kita. Kita udah bawa anak kita sendiri nih sekarang. Saya pun belum punya anak, udah bawa anak saya sendiri. Saya harus bisa urusin itu dulu sebelum saya benar-benar punya anak. Orang yang terluka bisa menjadi orang yang mudah melukai orang lain, atau orang yang pernah terluka bisa menjadi mudah jadi orang yang terus melukai diri sendiri. Saya melihat bahwa kita inilah traumatic society. Kita adalah masyarakat yang traumatik. Ini mungkin semacam pandemi trauma gitu ya, trauma bersama yang terjadi di mana-mana. Nah, kita mungkin nomor satu adalah kita perlu reflektif ke diri kita masing-masing. Apa sih luka yang masih aku simpan? Luka masa kecil tuh sepertinya nggak berbahaya, tapi ternyata semakin kita dewasa, semakin kita sadar bahwa adalah dampak-dampaknya dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau yang mild mungkin masih bisa kita atasi, tapi mungkin beberapa dari kita ada yang baru sadar kalau, wow, ternyata ada hal-hal yang harus aku beresin sama diriku sendiri. Dan hari ini seneng banget karena kedatangan yang sudah lama aku inginkan, seorang dokter spesialis kejiwaan. Kali ini ada Dokter Steven. Selamat datang di Sahabat Bicara, Dok. Ya. Dok, makasih banyak ya mau berbagi. Jadi ceritanya gini, semalam aku nonton film Netflix, judulnya A Normal Woman. Nah, it's a good movie anyway, tapi ceritanya soal luka pengasuhan lah, Dok ya. Kita sebutnya apa sih? Childhood trauma ya. Nyambung lah ya sama childhood trauma. Dan di ujung-ujungnya ngomongin juga dia adalah dulu seorang people pleaser, dan juga ternyata akhirnya stres ini membawa penyakit-penyakit psikosomatisnya gitu. Nah, Dok, aku tuh penasaran gini loh, kalau kita ngebut trauma pengasuhan, apakah itu selalu tentang kekerasan gitu, atau ada bentuk-bentuk yang lebih halus, Dok? Iya, memang yang disebut dengan luka pengasuhan paling sering memang kekerasan ya. Iya. Tapi sebenarnya di luar kekerasan kayak pengabaian ya. Jadi anak diabaikan, tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia cari itu ya. Terus ada juga orang tua yang kadang over controlling. Jadi Itu anak-anak juga bisa. Jadi ada macam-macam selain kekerasan tadi. Jadi itu adalah bentuk-bentuk yang lebih halus gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, tapi gimana mengenali luka batin mungkin dari trauma pengasuhan gitu yang kita anggap biasa, atau yang akhirnya bisa menimbulkan gangguan-gangguan dari kesehatan mental? Luka batin yang biasa. Yang ini kayaknya I can get along lah gitu, atau kayaknya aku butuh bantuan gitu. Apa sih alarmnya kita butuh bantuan, Dok, sebenarnya? Kadang kan sebenarnya kita udah butuh bantuan, tapi kita kayak ntar lah, I'm okay lah, I'm inilah, masih sibuk lah, masih tenggelam dalam kesibukan, kadang gitu ya, Dok ya. Iya. Ya, jadi pasti ada tanda-tandanya ya ketika luka masa lalu atau disebut trauma gitu atau inner child kita mengganggu kondisi kita sekarang. Ketika dicek aja apakah kondisi kita sekarang dalam menjalankan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam bersosial, dalam kita merasa dengan diri kita sendiri itu semuanya merasa aman. Secara sosial kita bisa bergaul tanpa merasa curiga dengan orang, tanpa merasa insecure dengan orang. Secara pekerjaan kita bisa bekerja optimal, ya, tanpa merasa ada ya sesuatu yang stuck. Kadang-kadang orang mau bekerja tuh dia procrastinate terus. Jadi kalau udah ada tanda-tanda dalam kehidupan yang rasanya kok ada sesuatu yang nyangkut, ada sesuatu yang nggak enak, atau intensitas emosi kita berlebihan, atau kita merasa insecure, atau kita dalam bekerja mau optimal tapi kok ada hal-hal yang terus menghambat kita. Ya, sabotase diri gitu ya. Kita udah tahu pengen sukses, udah tahu langkah-langkahnya, kita capable menuju itu, tapi kok kayaknya stuck terus. Nah, itu beberapa tanda-tanda itu. Jadi itu beberapa tanda-tanda kita, apa tadi, Dok? Sabotase diri itu? Ya, sabotase diri kalau yang terkait sukses ya. Oke, nah berarti itu masuk nggak sih, Dok? Tadi kita waktu off air sempat ngobrol ya, Dok. Kalau misalnya depresi itu tanda-tandanya ada yang ringan, ada yang berat ya. Of course yang berat akhirnya kita tahu bakal kemana. Tapi sebetulnya kita udah harus hati-hati dari yang ringan ini apa nih, Dok? Depresi ringan ini. Ya, depresi ringan itu yang paling sering terjadi adalah mulai merasa nggak semangat gitu ya. Mulai kayaknya mau ngejalanin hari-hari itu kayak rasanya kok nggak mood ya. Ngejalanin hari-hari itu kayak udah tidak ada sparknya lagi ya. Misalnya datang ke kantor kayaknya cuma ya udahlah ini tanggung jawab aja, udahlah dijalanin aja. Kayaknya datar gitu. Kayak hidup tuh autopilot gitu. Iya, autopilot itu. Itu udah mulai tanda-tanda tuh. Meskipun kita mungkin belum bersedih berkepanjangan, tapi udah rasanya kayak rasa hampa, rasa biasa aja itu udah mulai menghampiri kita. Jadi kalau kita udah ngerasa kayak bangun tidur, apa yang bikin semangat nggak ada nih, malas. Udah mulai malas mandi, apalagi udah mulai malas kayak bersih-bersih berias diri lah gitu, Dok. Itu juga kita mulai aware ya. Betul, nggak mood ya.
nggak mood bekerja, nggak mood bersosial, gitu. Malas ngelakuin hobi, yang biasanya kita senang ngelakuin hobi sesuatu, kita bilang, ntar aja, padahal itu hobi kita. Gitu. Nah itu udah perlu aware. Gitu. Oh wow. Dok, tapi sekarang kan banyak, nggak sekarang sih, orang-orang yang they ended their life gitu ya, atau mereka akhirnya bisa segitu depresinya, tapi di luar itu mereka tuh kelihatan baik-baik aja dok, penuh senyum, penuh ketawa, tapi ternyata di belakang itu mereka they really needed help gitu. Sebenarnya ada kayak tanda-tandanya nggak sih dok, walaupun mereka terlihat ceria dan kayak kelihatannya function? Susah ya, karena ada yang namanya mass depression ya, depression yang terselubung. Wow. Karena manusia itu kan sebenarnya dia punya yang namanya persona atau topeng sosial. Iya. Kita nggak mau kelihatan rentan di luar. Kita pengen semua baik-baik aja, kita kuat, semua berjalan baik. Jadi orang yang dalam depresi berat pun bisa berpura-pura di luar itu baik-baik aja. Tersenyum, ceria, bahagia gitu. Dan ada kasus yang banyak ya. Perasaan kemarin baik-baik aja, tersenyum segala macam. Besoknya tiba-tiba udah suicide misalnya. Wow. Itu. Karena ada mass depression tadi atau ada topeng sosial yang berusaha dia menutupi itu. Dan kadang-kadang hanya dia yang tahu. Atau mungkin dia nggak merasa aman juga share ke sekitar. Berarti kita sebagai orang gitu ya, teman, mungkin kalau ngelihat teman kita, oke, ada yang aneh nih, ya we can say like menyapa aja itu oke dok ya, kayak ya siapa tahu itu bisa memperingan harinya dia ya. Tapi kalau ngomongin lagi soal ada depresi, ada pola pengasuhan, luka-luka dalam diri kita, kenapa sih kadang-kadang kalau kita stres banget itu akhirnya emosi-emosi yang nggak tersalurkan ini bisa berubah menjadi kayak gejala-gejala sakit fisik gitu. Orang bilangnya psikosomatis ya. Gimana tuh dok ceritanya? Iya, jadi sebenarnya tubuh dan jiwa kita itu kan terhubung ya. Dia tidak terpisah gitu ya. Kalau kita tubuhnya sakit, capek, jiwa kita aja kadang-kadang jadi bad mood kan, jadi nggak malas gitu ya. Begitu juga sebaliknya ya. Ketika jiwa kita ada masalah gitu ya, depresi atau cemas, itu sebenarnya daya tahan tubuh kita juga menurun. Gitu ya. Itu salah satunya ya. Dan bukan hanya daya tahan tubuh tadi, bisa berpengaruh ke hal-hal lain. Misalnya detak jantung jadi cepat ya. Ada orang yang merasa bahwa jangan-jangan sakit jantung nih. Nah, begitu dicek, ternyata enggak. Panic attack aja. Iya, panic attack aja atau gangguan cemas yang dia akhirnya membuat jantungnya bergerak lebih cepat ya. Atau nafasnya jadi tersangkut gitu ya. Kok kayaknya tercekik gitu ya. Nah, itu ternyata hanya psikosomatis. Ada juga macam-macam ya. Kalau tadi di film kan, kalau nggak salah tadi kita bahas, ada gatal-gatal. Iya, itu gatal-gatal katanya ada hubungan stres juga ada dok ya? Betul. Ya, jadi stres bisa memicu respon inflamasi atau peradangan. Nah, kebetulan gatal-gatal itu peradangannya di kulit kan. Gatal-gatal di kulit. Ada yang sering lambung, sakit mah gitu. Begitu dicek ke dokter, oke lah dikasih obat mah, tapi ntar ada lagi kambuh lagi, padahal nggak ada penyebabnya. Makan udah sesuai, apa sudah sesuai, tapi kambuh lagi. Ada yang pusing-pusing, ada yang pegel-pegel, ada yang nggak ngapa-ngapain, kerjaan rasanya biasa aja, kayak normal, tapi rasanya kok capek, rasanya kok kayak tubuh tuh nggak ada tenaga. Nah itu semua itu gejala-gejala somatis dari gangguan kejiwaan. Oke. Kalau misalnya gini, ketika kita mengalami gangguan kejiwaan kan pasti dokter sebagai dokter ada yang minimum, ada yang udah mulai kayak butuh bantuan gitu kan. Nah, kapan ini harus kita butuh dari bantuan yang psikolog, baru kita butuh psikiater? Karena kalau psikiater ada juga beberapa yang akhirnya medication ya dok ya. Nah itu yang harus mengganggunya sampai seberapa sih dok? Contoh misalnya gini, gangguan kecemasan atau anxiety-nya udah mulai berlebihan, atau panic attack-nya udah mulai kayak mengganggu pekerjaan dia. Nah, itu gimana, dok? Iya. Jadi batasan ya kapan ke profesional begitu ya? Yes, profesional yang ini udah di atasnya psikolog lagi nih ya kan gitu. Oke. Ya kalau batasan di dalam psikiatri sih intinya keluhan tersebut sudah mengganggu sosial atau mengganggu kebahagiaan sendiri, dia sudah menderita ya, dia sudah tidak bisa merasakan bahagia karena ada keluhannya itu, atau mengganggu pekerjaannya dia tadi. Gitu. Jadi misalnya gara-gara keluhannya itu pekerjaannya turun ya, performanya turun, atau dia mulai jadi nggak bisa bekerja, konsentrasinya terganggu, mau bekerja kok kayaknya nggak konsen, terlalu overthinking terus, lari terus ke masalahnya dia, atau gara-gara depresinya, ketika mau bekerja rasanya nggak ada semangat, kesannya kayak stuck gitu, kesannya kayak nggak bisa berpikir, nggak punya tenaga, nggak punya sparknya gitu untuk menghasilkan, untuk berkarya.
Nah itu sudah perlu hati-hati. Gitu ya. Jadi ketika kita ada keluhan-keluhan yang rasanya sudah mengganggu keseharian kita, ya. Pekerjaan, relasi, aktivitas sehari-hari, ya, tidur mulai terganggu, ya. Malam tidur mulai kebangun-bangun, jumlah tidur berkurang, atau tidurnya cukup, tapi bangun rasanya kok kualitasnya kurang, ya, rasanya nggak nyenyak. Iya, Gitu ya. Oh, oke. Tapi dokter sebagai seorang psikiater kan tentu bisa apa-apa prescription obat lah ya. Ya. Tapi dokter pasti awal-awal menyarankannya nggak ke situ dulu, Dok. Terapi dulu atau gimana dulu, Dok? Iya, jadi tergantung jenis gangguannya. Oke. Ya. Ada jenis-jenis gangguan tertentu yang mungkin dia masih ringan menuju sedang, itu kadang-kadang nggak perlu obat. Oke. Gitu ya. Kadang cukup dengan konseling, psikoterapi. Ya kayak saya kadang ngelakuin psikoterapi kurang lebih 1 jam, 1 sesi gitu. Itu mereka cukup kok dengan hal seperti itu. Iya. Tapi pada gangguan tertentu yang mereka sudah overwhelmed, jadi intensitas emosinya itu sudah mereka kewalahan ya. Sampai mereka mungkin tadi nggak bisa bekerja, tidurnya sangat terganggu. Kadang obat tuh membantu. Iya. Jadi misalnya dengan obat untuk malam supaya kita mempermudah tidur gitu kan, Ya. istirahat. Nah, tidur yang lebih tenang itu mempercepat pemulihannya juga. Gitu. Iya. Meskipun memang obat itu tidak menyelesaikan akar masalah. Gitu. Obat tidak menyelesaikan akar masalah. Jadi even kamu dapat obat, kamu harus tahu dulu akar masalah dari gangguan kamu nih apa ya gitu, Dok ya. Oke. Tapi sebenarnya apa tanda-tanda tubuh lagi protes nih, Dok, dengan psikosomatis tadi? Inflamasi ya, Dok ya? Iya. Gatal-gatal. Inflamasi. Pegel-pegel itu ya. Pegel-pegel. Terus pusing. Terus sakit mah berulang ya. Sering mudah sakit mah. Terus rasanya tubuh itu capek ya. Kehabisan energi. Draining terus. Padahal kegiatan aktivitas normal-normal aja. Tapi rasanya kayak nggak ada tenaga gitu. Mau bangun susah, berat. Benar. Aku banyak banget pertanyaan yang masuk mengenai si luka batin yang tadi kita bicarain di awal, Dok ya. Biasanya orang yang mengalami luka batin atau aku sebutnya ya childhood trauma itu, dia mungkin nggak sih akhirnya menjadi orang yang seperti dia benci zaman dulu. Oke, let's say contoh orang tua. Iya. Ya, kita kan nggak bisa memilih ya, Dok, orang tua tuh dilahirkan oleh siapa, and bukan salah mereka juga, itulah yang mereka tahu. Nah, mungkin kalau kita sempat diasuh dengan orang tua yang let's say atau pasangan yang NPD gitu, Dok, menjadikan kita juga ada kemungkinan kita menjadi mirip atau sama seperti itu? Bisa. Jadi makanya ada istilah kan hurt people ya. Yeah. Tapi saya juga menambahkan hurt people, hurt himself also. Jadi orang yang terluka bisa menjadi orang yang mudah melukai orang lain, atau orang yang pernah terluka bisa menjadi mudah jadi orang yang terus melukai diri sendiri. 2 hal itu. Jadi itu NPD kan ibaratnya melukai orang lain, people pleaser melukai diri sendiri. Betul. I see. Betul. Oke. Tapi kalau misalnya, ini kalau ngomong soal NPD pasti banyak ya dokter nih materi-materinya soal NPD gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya kita harus berhadapan dengan let's say our parents yang NPD atau pasangan kita yang NPD ini, walaupun mungkin belum kita tahu secara tertulis dia betul NPD ya, tapi ada kecenderungan itu. Sebetulnya akhirnya gimana sih, Dok, biar kita nggak overwhelm banget gitu loh menghadapi karakter ini? Iya. Pertama, NPD itu kan sifatnya dia selalu melewati batasannya orang lain. Dia tidak pernah peduli dengan kesejahteraannya orang lain, penderitaannya orang lain. Maka jika kita punya orang tua di sini ya, yang NPD, pertama mungkin kita jangan sampai terpancing juga ya. Karena seringkali kalau kita ada orang tua NPD atau keluarga NPD, kita tuh mudah terpancing. Entah terpancing untuk melawan, rebel gitu ya, berantem, ribut gitu ya. Entah terpancing untuk kemudian hopeless. Oke. So menarik. Jadi gimana, Dok? Ya udahlah gitu, pasrah lah gitu ya. Kita jadi korban gitu ya. Nah, kita jangan terpancing dulu. Kita usahakan cek reaksi kita di mana nih. Apakah kita yang pasrah jadi korban atau kita yang pengen ngelawan? Karena dua hal itu juga sebenarnya tidak membantu kita. Itu hanyalah reaksi dari luka itu sendiri. Maka yang paling kita perlukan adalah ketika orang terluka tuh ngapain sih? Kalau orang terluka hanya bereaksi, kan reaksi itu tidak menyembuhkan luka. Maka yang perlu diperlukan adalah sembuhkan lukanya. Kalau memang orang tua kita atau keluarga kita melukai kita, ya sembuhkan dulu lukanya. Memang luka ini bukan kita nyebabin. Nah, seringkali orang nggak mau nyembuhin luka karena nggak rela. Karena akhirnya kita punya victim mentality kan, kita kan korban. Iya, kan dia yang ngelakuin. Kenapa harus aku nyembuhin diriku sendiri? Nah, itu jangan sampai juga ada keyakinan itu ya. Kita harus nyelamatin diri kita saat itu. Sembuhin luka kita,
Lalu berikutnya kita pasang boundaries. Memang dengan orang tua mungkin boundaries-nya yang tidak bisa kita ibaratnya pindah begitu ya atau pergi gitu ya. Tapi setidaknya kita perlu boundaries emosional. Boundaries emosional itu tidak mengizinkan sikap orang lain, kata-kata orang lain itu kita masuk ke hati dan melukai hati kita. Ya cukup di situ saja. Bahwa sikap dia, omongan dia itu punyanya dia. Itu bukan mewakili siapa kita. Ya, jadi misalnya kita dikritik sama orang tua, dikata-katain, dimaki-maki gitu ya. Saya mau ngomong kata-kata kasar nggak enak nih, lagi rekaman ya. Kamu gitu ya. Iya, kan ada orang tua, Iya, apalagi iya. yang versi zaman dulu, sekarang juga masih ada sih ya, yang kata-katanya mungkin kata-kata binatang lah segala macam itu. Atau suka ngebanding-bandingin. Suka ngebanding-bandingin gitu. Nah itu miliknya orang tua gitu ya. Jangan kita izinkan kata-kata itu mendefinisikan siapa kita. Kita perlu build our own self-image ya. Rasa berharganya kita, rasa layaknya kita, rasa bagaimana kita mencintai diri sendiri, itu yang perlu kita fokus. Karena itulah benteng satu-satunya. Ya, benar. Itu. Soalnya kayak merubah orang tua agak sudah sulit. Betul. Karena mereka sudah firm. Berarti dokter di sini mengatakan bahwa kalau kita berhadapan dengan siapapun, in case dalam ini kita lagi ngobrolin soal orang tua ya, yang mungkin ada kecenderungan NPD, yang harus kita jaga adalah our own emotional. Iya. Betul. Wow. Tapi susah ya dok? Susah. Karena tadi kan di awal itu kita cenderung bereaksinya tadi. Kalau nggak pingin ngelawan, keras gitu ya, berontak, atau kita nyerah terhadap apa yang diberikan ke kita. Ya udahlah, aku memang nasibku. Aku memang ya sudahlah, ini memang jalan hidupku. Enggak, jangan gitu. Jangan nyerah. Gitu ya. Ya kadang kita nyerah soalnya kita malas ribut. Iya. Gitu kan, kita malas ribut ya udah deh nyerah aja. Tapi kita harus set the boundaries, artinya emotional boundaries setidaknya. Betul. Oke, nah kalau kita sudah terlanjur mendapatkan pengasuhan yang mungkin agak melukai kita dan akhirnya kan kita kadang-kadang tuh orang yang punya child trauma kan nggak sadar ya dok ya. Iya. Ternyata pada saat dia punya pasangan baru ada yang menyentil dia, baru dia sadar, oh ternyata aku dulu begini. Yeah. Nah, aku selalu bertanya sama profesional yang datang di Sahabat Bicara ya, dan jawabannya tuh selalu sama, ya memang pasangan itu kadang suka mengaktifkan trauma kita itu. Betul. Why is that dong? Betul. Iya, balik lagi, karena kita baru bisa jujur, terbuka, nyaman menjadi diri sendiri dengan orang-orang yang sudah sangat dekat. Kita kan punya, manusia itu punya yang namanya circle, lingkar keluasan, lingkar sosial. Ya. Nah, untuk orang-orang yang baru kenal kan kita taruh di paling jauh. Gue belum kenal. Aku ya udah jaga jarak, aku jaga image gitu ya. Semakin orang itu kita percaya masuk ke dalam, kita menjadi apa adanya. Disitulah letak luka-luka kita. Disitulah kita menjadi diri kita sendiri. Kerentanan kita, kelemahan kita, termasuk ya rasa nggak suka kita keluarkan semua di situ. Iya, benar. Nah, ketika mulai keluar, terus terjadilah keributan, baru sadar, kok gini ya? Kok aku terpancing ya? Iya. Ternyata dia punya luka juga yang lain gitu. Yes. Clash juga. Nah, kalau balik menghadapi soal kita di sini case-nya NPD parents gitu ya. Kadang parents yang mungkin NPD ataupun tidak NPD kadang suka seperti ini, dok. Mereka menggunakan otoritas dirinya sebagai akhirnya untuk menguasai kita gitu kan, ya kan, kayak oh kamu kayak gitu, oh kamu berarti durhaka. Nah, ya menyikapi boundaries dari kedurhakaan ini agak sulit nih dok. Bagaimana dok? Pasti banyak yang curhat kayak gini. Iya, saya kadang juga jujur aja serba salah ya, ketika ngadepin pasien-pasien yang dimana keluarganya, apalagi orang tuanya yang tanda kutip sebagai penyebab situasi di mana akhirnya dia menderita dan mengalami gangguan kejiwaan. Kenapa? Karena balik lagi budaya kita kan sangat mengharuskan untuk selalu menghargai orang tua, apapun bentuknya orang tua kita, gitu ya. Itu yang jadi masalah kita bersama. Gitu ya. Bukan berarti budaya ini salah total, tidak. Tapi kan ada sikon tertentu kalau orang tuanya sudah sedemikian menimbulkan gangguan kejiwaan pada anaknya, apakah budaya itu masih harus diperlakukan? Nah, itu kita perlu pertanyakan. Gitu ya. Bukan berarti juga sebaliknya tadi, kita tenggelam ke dalam rebel, ya, tenggelam ke dalam melawan. Bukan itu. Tapi kita perlu tahu boundaries yang sehat. Kita sangat perlu tahu memilih kapan
kita tetap masih perlu menerima input influence dari orang lain. Termasuk itu orang tua kita, pasangan kita. Karena begitu banyak terjadi pada pasangan juga ya. Istri, karena budaya sekali lagi. Budaya di kita itu masih istri harus nurut ke suami. Si patriarki ya. Istri patriarki harus nurut ke suami. Itu suaminya ngapa-ngapain, kekerasan dalam rumah tangga tetap nurut. Menurut saya nggak bisa budaya itu dipertahankan pada situasi-situasi yang sudah sampai menimbulkan gangguan. Sudah sampai terjadi korban. Itu kita harus berani stand up. Kita harus berani membangun batasan tadi. Gitu. Aku setuju sih. Dan nah ini kan udah mulai banyak generasi millennials atau mungkin Gen Z awal yang juga sudah menjadi orang tua ya dok. Nah itu bagaimana caranya supaya kita bisa memutus rantai si luka-luka trauma pengasuhan ini. Ini susah. Mungkin kita pengen tapi kadang kita otomatis suka keluar aja gitu ya kan dok? Iya. Nah ini pertanyaan yang sebenarnya kita perlu memahami konteks ya, sistemnya ya. Karena yang disebutkan dengan memutus luka pengasuhan itu kan memang turun-temurun ya. Makanya ada yang namanya intergenerational trauma ya. Itu real ya? Real banget itu. Meskipun nggak kelihatan ya, tapi kalau kita lihat itu real banget gitu ya. Karena orang tua yang menyakiti itu menimbulkan inner child ya, menimbulkan rasa luka dalam diri kita. Diri kita yang terluka itu akan menimbulkan respon atas luka itu. Entah kita responnya jadi orang yang abusive, nyerang, atau kita respon menjadi orang yang bawaannya menjadi victim terus, korban yang selalu ngalah, people pleaser, nurut sama orang lain, bergantung sama orang lain. Nah, respon-respon ini yang kemudian membuat kita menjadi orang yang tidak cukup baik, menjadi orang tua. Okay. Kita nggak bisa cukup baik menjadi orang tua, karena kita masih sibuk dengan respon lukanya kita sendiri. Gitu. Kita masih gampang tersinggung, masih pengen ngontrol, masih mudah marah, atau masih pasrah gitu ya. Ya udahlah nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak berdaya. Gimana kita bisa jadi orang tua yang baik dengan respon-respon yang masih sibuk dengan luka kita sendiri? Gitu. Mungkin kita akan melakukan anak dengan berbagai macam tadi, yang hampir sama dilakukan dengan orang tua sebelumnya. Kita akan gampang marah ke dia, gampang sensitif ke dia, kita akan kontrol dia, nggak boleh kemana-mana. Atau karena kita tadi ngalah gitu ya, kita biarin anak. Ya udahlah, biarin bebas anak maunya apa. Itu juga nggak bagus. Gitu. Oh, wow. Jadi sebelum jadi orang tua baiknya kita paham dulu luka kita ini dong. Betul. Sebelum kita ngerawat anak beneran, rawatlah inner child-nya kita, anaknya kita. Kita udah bawa anak kita sendiri nih sekarang. Saya pun belum punya anak, udah bawa anak saya sendiri. Saya harus bisa urusin itu dulu sebelum saya benar-benar punya anak. Oh, so deep. Ada nggak cara yang simple ya dok supaya kita bisa, sometimes talk to our inner child gitu kan? Kadang kan ternyata banyak yang melakukan itu gitu, tapi ada juga yang belum biasa gitu untuk mereparenting ya orangnya bahasanya diri sendiri. Betul. Cara yang saya sendiri pakai gitu ya, saya perlu kenal sama apa sih yang saya butuhkan, apa sih yang saya harapkan, nilai-nilai saya apa gitu ya. Saya tuh kalau di hidup ini tuh saya pengennya apa, itu kita perlu sering-sering tanya. Atau bahkan sesimpel, apa kabar saya hari ini? Pulang, kerja, malam, ya sediakan waktu untuk sekedar tanya, apa kabarku hari ini? Are you okay? Jadi jadilah, makanya disebut reparenting, jadilah pengasuh atau yang bersedia merawat diri sendiri. Dengan sekedar nanya kabar, are you okay? Do you need something? Can I help you? Lalu berikan. Ketika memang ada jawabannya, ya aku nggak oke. Aku butuh waktu untuk istirahat. Ya berikan. Berikan diri kita apa yang dia butuhkan. Dimulai dari situ. Karena bisa jadi adanya kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak terpenuhi itu. Ya. Makanya kita terluka di masa kecil. Nah, makanya konsep reparenting adalah memenuhi kembali, mengisi lubang cangkir yang tidak diisi dulu. Itu kita penuhi. Oleh siapa? Reparenting oleh diri kita. Kalau kita tidak mau ke profesional ya, gitu. Kita coba ke diri kita sendiri. Of course, walaupun kita ke profesional pun juga aku rasa tetap kita harus lakukan reparenting journey itu kan. Karena profesional kan nggak bareng sama kita terus tuh. Betul. Iya. Wow. Dokter punya ini nggak sih kayak saran nggak sih saran untuk generasi-generasi baru yang mungkin ini banyak nih dok, akhirnya mereka yang takut
untuk menikah, apalagi punya anak, karena takut hal-hal seperti ini mereka nggak bisa jadi orang tua yang baik. Tapi tadi menurut dari pandangan dokter pun memang kita harus sembuh dulu dengan diri sendiri kan. Do you have a word, dok, yang bisa mungkin membantu mereka? Iya. Saya melihat bahwa saking banyaknya ya peristiwa-peristiwa di masyarakat itu ya, orang tua ke anak, kasus-kasus gitu ya, kekerasan atau konflik dalam rumah tangga ya, suami istri, pasangan. Saya melihat bahwa kita inilah traumatic society. Kita adalah masyarakat yang traumatik. Kita semua ini menyimpan inner child ya, termasuk saya. Jadi bukan hanya untuk orang lain, bahkan para profesional pun kadang-kadang menyimpan inner child-nya sendiri. Ini mungkin semacam pandemi trauma gitu ya, trauma bersama yang terjadi di mana-mana. Nah, kita mungkin nomor satu adalah kita perlu reflektif ke diri kita masing-masing. Apa sih luka yang masih aku simpan? Kita perlu ngecek itu. Karena kalau kita selama ini kita tidak bereskan, maka masalah ini akan terus-menerus ada. Orang tua ke anak, anak menjadi orang tua ke anaknya lagi. Satu pasangan melukai pasangannya, pasangan yang terluka nanti melukai lagi pasangan berikutnya, atau menjadi korban dari pasangan berikutnya. Ini akan rantai luka, rantai trauma ini akan terus-menerus. Sampai kita bareng-bareng menyelesaikan trauma kita masing-masing. Sehingga traumatic society ini heal bersama. Dan ini nggak cukup hanya, saya melihat ini visi besar nggak cukup hanya menyediakan sesi-sesi psikoterapi, ya sesi-sesi profesional itu memang. Ini kita bersama. Karena nggak cukup. Saya sendiri sebagai profesional, saya ketemu klien paling seminggu sekali. Ya, itu pun nggak bakal seumur hidup. Dia akan ketemu pasangannya, anaknya, dirinya sendiri. Itu yang harus kita lakukan bareng-bareng. Ya, itu sih menurut saya. Nice. Itu satu visi besar yang menarik banget, dok. Aku rasa dari aku banyak ngobrol sama narasumber juga, mereka bilang bahwa generasi sekarang, generasi kita bilangnya mungkin Gen Z gitu ya, mereka sangat sadar, aware soal kesehatan mental itu, begitu banyak informasi, tapi sometimes they just don't know how to, ya kan? Informasinya ada, mereka tahu mereka anxiety dan sebagainya macam selain-lain, tapi oke, gue harus apa sih gitu kan? Iya, aku suka banget dan mudah-mudahan semakin banyak yang juga sadar pentingnya datang ke profesional ya. Nggak takut, sekarang udah lebih open lagi. Betul. So come to professional kalau if you need help. Dan aku selalu beberapa episode ini juga lagi menggalakkan satu hal sih, dok. If you feel alone atau merasa kayak you need help atau merasa hari ini tuh berat banget dan kamu ngerasa kayak butuh banget bantuan, ask help siapapun itu ya. Mungkin di Indonesia hotline seperti itu jarang, tapi selalu ada seseorang yang bisa kamu telepon. A real person lah, siapapun itu. Betul. Jadi aku selalu merasa hidup itu boleh istirahat, tapi nggak boleh berhenti. Ya nggak sih, dok? Jadi semuanya harus tetap semangat dan mungkin kita nggak bisa memilih ya masa kecil seperti apa yang kita punya, tapi we always can heal. Kita selalu bisa mereparenting diri kita sendiri dan pelan-pelan dengan kasih sayang, dengan kita sadar apa yang kita hadapin, kita bisa untuk memulai pola pengasuhan yang baru, generasi yang baru yang lebih sehat, seperti visi besarnya dokter tadi, kita traumatic generation. Nah, gimana cara kita sembuh bareng-bareng semuanya, ya kan? Dok, thank you so much. Moga-moga kita bisa sesi selanjutnya lagi. Siap. Dan ketemu lagi sama dokter ya. Oke, thank you so much, Dr. Stephen. Terima kasih juga. Thank you.